Bupati Manggarai tiba di tempat acara, hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salve, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami mengucapkan selamat datang dalam acara Musrenbang Cup RKPD dan Rembuk Stunting tingkat Kabupaten Manggarai tahun 2024 di Gedung Manggarai Convention Center dengan tema Pemantapan Pembangunan Berwawasan Lingkungan. Pada hari ini Jumat tanggal 19 April 2024 telah hadir di tengah-tengah kita yang terhormat Bupati Manggarai, dan yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai, Kepala Bapelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur yang pada pagi hari ini mengikuti kegiatan ini secara Zoom. Dan yang kami hormati pimpinan lembaga vertikal, pimpinan DPRD dan anggota DPRD yang sempat hadir, unsur Forkopimda Kabupaten Manggarai, pimpinan BUMN, BUMD, pimpinan organisasi wanita, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, pimpinan LSM, pimpinan perguruan tinggi, para staf ahli, para asisten, pimpinan perangkat daerah, rekan-rekan media, singkatnya Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Dan mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya berdoa kepada Tuhan agar penyelenggaraan kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dengan doa yang akan dibawakan oleh Kepala Kementerian Agama Ruteng atau yang mewakili. Waktu dan tempat disilakan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Saya membawakan doa ini secara Katolik dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Ya Allah yang Maha Kuasa, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena Engkau tetap merangkul kami dalam kasih setia-Mu, menjamah kami dengan cinta yang tak kunjung batas, dan senantiasa meneteskan embun kehidupan dan kenikmatan yang tiada tara. Kehadap penyelenggaraan-Mu yang maha tinggi, kami persembahkan kegiatan Musrembang rancangan RKPD Kabupaten Manggarai tahun 2025 dan Rembuk Stunting yang dilaksanakan hari ini. Berilah kami mata hati yang terbuka terhadap bisikan Roh Kudus-Mu, agar kami terus membangun kabupaten ini menuju kesejahteraan bersama, berwawaskan keutuhan ciptaan. Berilah kami lidah kaum beriman, supaya dengan perkataan kami saling memberikan semangat untuk memperjuangkan kemajuan daerah secara adil dan merata. Pertajamkan pula indera kami untuk mendengarkan keluh kesah dan harapan segenap masyarakat, supaya pada akhirnya semuanya ditujukan kepada kebaikan bersama dan menurut kehendak-Mu. Pada kesempatan ini pula, kami mempersembahkan kepada-Mu untaian puji dan syukur, karena Engkau telah mendampingi pimpinan daerah beserta aparaturnya dalam mengemban tugas kepemimpinan di kabupaten ini. Ada banyak keberhasilan yang telah diraih. Semoga itu menjadi persembahan berharga bagi-Mu dan bagi seluruh masyarakat. Sebagai insan yang lemah, tentu ada yang belum sempat dicapai. Maka kami mohon agar itu tidak menjadi penghalang kemajuan, tetapi akan terus dimusyawarahkan dan diperjuangkan dalam kegiatan ini. Akhirnya ya Tuhan, dampingilah seluruh rangkaian aktivitas kegiatan ini. Sinarilah kami dengan terang Roh-Mu, agar kami dapat melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Bukalah pikiran dan nurani kami, agar dapat menghasilkan keputusan yang bernas demi pelayanan kepada masyarakat. Tolonglah dalam seluruh kelemahan, perkenankan semua yang menjadi milik-Mu, turut serta dalam membangun kerajaan-Mu, tempat Engkau semakin dikenal dan dicintai, juga tempat semua orang saling menerima dan mencintai sebagai saudara. Ya Allah, demikianlah doa kami dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya, laporan Ketua Panitia Penyelenggara Musrenbang Cup RKPD tahun 2024 oleh Sekretaris Bapedida Kabupaten Manggarai. Waktu dan tempat disilakan. Laporan Panitia Penyelenggara Musrenbang RKPD Kabupaten Manggarai tahun 2025. Pendahuluan. Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Musrenbang Kabupaten Manggarai tahun 2025 merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Manggarai tahun 2025 telah sampai pada tahapan Musrenbang Kabupaten, di mana telah melalui beberapa tahapan perencanaan. Yang pertama, Musrenbang Desa Kelurahan
yang dilakukan pada bulan Januari tahun 2024. Yang kedua, forum konsultasi publik yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari tahun 2024. Yang ketiga, Musrenbang Kecamatan pada tanggal 19 dan 20 Maret tahun 2024. Yang keempat, forum perangkat daerah yang dilaksanakan pada tanggal 17 dan 18 April tahun 2024. Pada kesempatan ini pula, kita melaksanakan rembuk stunting tingkat Kabupaten Manggarai tahun 2024 untuk mendapatkan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RKPD tahun 2025. Masukan dan saran dalam Musrenbang Kabupaten ini akan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang akan ditandatangani oleh perwakilan peserta kegiatan yang hadir pada hari ini. Dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2-4 terbaca. Yang kelima, Keputusan Bupati Manggarai Nomor DPA /5-01-0001-001-001-2024 tanggal 3 Januari 2024 tentang pengesahan DPA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Perangkat Daerah Bapperida Kabupaten Manggarai tahun 2024. Maksud dan tujuan. Yang pertama, menyepakati permasalahan pembangunan daerah. Yang kedua, menyepakati prioritas pembangunan daerah. Yang ketiga, menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator, dan target kinerja serta lokasi kegiatan. Yang keempat, penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi NTT. Yang kelima, klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan daerah kabupaten dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil musrenbang kecamatan dan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Manggarai. Waktu dan tempat. Pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan RKPD Kabupaten Manggarai tahun 2025 dilaksanakan pada hari ini, Jumat 19 April 2024, bertempat di Aula Manggarai Convention Center. Narasumber dan peserta rapat. Narasumber musyawarah rencana pembangunan RKPD Kabupaten Manggarai tahun 2025. Yang pertama, PLT Kepala Bapperida Kabupaten Manggarai. Yang kedua, Kepala Badan Bapelitbangda Provinsi NTT. Dan yang ketiga, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai. Peserta yang hadir kurang lebih 500 orang, terdiri dari pemangku kepentingan, pimpinan perangkat daerah, akademisi, LSM, tokoh masyarakat, pelaku ekonomi kreatif, dan pelaku budaya. Hasil yang ingin dicapai. Adapun hasil yang ingin dicapai dari Musrenbang RKPD Kabupaten Manggarai tahun 2025 ini, yang pertama, tersedianya bahan masukan bagi penyempurnaan rancangan RKPD Kabupaten Manggarai tahun 2025. Yang kedua, berita acara hasil kesepakatan yang akan dijadikan bahan penyempurnaan rancangan RKPD Kabupaten Manggarai tahun 2025. Mekanisme pelaksanaan rapat. Yang pertama, pembukaan. 1. Laporan panitia. Yang kedua, sambutan Ketua DPRD Kabupaten Manggarai dan penyerahan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Manggarai. Yang ketiga, sambutan dan arahan dari Bupati Manggarai sekaligus membuka secara resmi Musrenbang RKPD Kabupaten Manggarai tahun 2025. Yang berikut rapat pleno. Yang pertama, suara anak Manggarai dari Forum Anak Manggarai. Yang kedua, pemaparan materi. Pemaparan materi yang pertama, pemaparan materi rancangan RKPD Kabupaten Manggarai tahun 2025 oleh PLT Kepala Bapperida Kabupaten Manggarai. Yang kedua, pemaparan materi oleh Kepala Bapelitbangda Provinsi NTT. Yang ketiga, sosialisasi survei statistik keuangan pemerintah desa
dan pendataan potensi desa oleh Kepala Badan BPS Kabupaten Manggarai. Yang ketiga, diskusi rancangan RKPD Kabupaten Manggarai tahun 2025. Dan yang terakhir, penandatanganan berita acara kesepakatan hasil musrenbang rencana pembangunan RKPD Kabupaten Manggarai tahun 2025. Pembiayaan. Sumber pembiayaan kegiatan musrenbang RKPD Kabupaten Manggarai tahun 2025 adalah dari APBD melalui DPA Bapperida Kabupaten Manggarai tahun 2024. Demikian laporan panitia musrenbang RKPD Kabupaten Manggarai tahun 2025. Dan selanjutnya kami mohon kepada yang terhormat Bupati Manggarai berkenan untuk memberikan sambutan arahan sekaligus membuka secara resmi musrenbang RKPD Kabupaten Manggarai tahun 2025. Sekian dan terima kasih. Ruteng 19 April 2024 atas nama PLT Kepala Bapperida Kabupaten Manggarai, Sekretaris Adipin Alexius SP, Pembina NIP 1968 1103 199903 1006. Terima kasih disampaikan kepada Sekretaris Bapperida Kabupaten Manggarai atas laporannya. Dan selanjutnya sambutan Ketua DPRD Kabupaten Manggarai sekaligus penyerahan dokumen pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Manggarai. Waktu dan tempat disilakan. Salve, Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Litbang Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta para pejabat terkait tingkat yang saya hormati Bupati Manggarai dan yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Manggarai, Ketua Pengadilan Negeri Ruteng atau yang mewakili, Ketua Pengadilan Agama atau yang mewakili, para asisten Sekda Kabupaten Manggarai, para staf ahli Bupati Manggarai, para pimpinan OPD lingkup pemerintah Kabupaten Manggarai, Ketua Persid Kartika Chandra Kirana yang saya hormati, para camat, mohon maaf, Pak Sekda yang saya hormati, para camat se-Kabupaten Manggarai yang saya hormati, para lurah se-Kecamatan Langgerembong yang saya hormati, pimpinan Orsospol, Ormas, tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM dan perguruan tinggi, insan pers, singkatnya hadirin yang saya hormati. Pada tempat yang pertama, saya mengajak kita sekalian untuk menundukkan kepala, mengangkat hati, memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpah dan rahmat-Nya kita telah diberikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin, sehingga kita dapat hadir bersama dalam acara pembukaan musrenbang Kabupaten Manggarai tahun anggaran 2025. Hari ini Jumat
tanggal 19 April tahun 2024. Dalam kesempatan yang sama, atas nama pimpinan DPRD dan Kabupaten Manggarai, saya mengucapkan selamat Hari Raya Paskah bagi umat Kristiani dan selamat Hari Idul Fitri bagi umat Muslim. Semoga semangat kemenangan yang diperoleh membawa banyak hal yang baik dan momentum pembaruan semangat persaudaraan antara umat beragama. Pada forum yang terhormat ini pula, saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pemerintah yang telah menyelenggarakan Musrebang Kabupaten Manggarai pada hari ini. Musrebang ini bertujuan untuk membahas rancangan RKPD Kabupaten Manggarai tahun 2025 dalam rangka musyawarah berbagai permasalahan pembangunan, menyepakati prioritas pembangunan daerah, penyelaras program dan kegiatan pembangunan daerah. Melalui Musrebang ini diharapkan dapat terjalin komunikasi yang lebih intensif dalam membahas dan merumuskan berbagai kebijakan strategis serta program prioritas untuk menentukan arah pembangunan Kabupaten Manggarai pada tahun 2025. Juga dapat mewujudkan kesamaan pandangan dan pemahaman sehingga menjadi komitmen bersama terkait kebijakan prioritas pembangunan. Hadirin yang saya hormati, tema pembangunan Kabupaten Manggarai tahun 2025 adalah pemantapan pembangunan berwawasan lingkungan. Yang paling penting dalam Musrebang ini adalah jangan biarkan pemerintah Kabupaten Manggarai menentukan sendiri apa yang harus dilakukan. Oleh karena itu, keterlibatan sektoral sangat menentukan data yang valid terkait usulan rencana pembangunan. Pada sisi lain, di tengah keterbatasan anggaran, tentunya penentuan program prioritas harus dilakukan dengan tetap berlandaskan pada kesepakatan bersama. Hadirin yang saya hormati, melalui Musrebang ini diharapkan RKPD yang kita susun dapat menjawab permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, termasuk pokok-pokok pikiran anggota DPRD yang merupakan permasalahan pembangunan daerah ini yang diperoleh berdasarkan risalah rapat dan rapat hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses. Pada kesempatan ini saya menyampaikan hasil reses terkait permasalahan pembangunan yang dihadapi, yaitu secara umum dalam pokok pikiran dari masing-masing unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Manggarai, tersirat harapan masyarakat untuk mendapatkan perbaikan terhadap pelayanan infrastruktur, jalan dan jembatan, pelayanan kesehatan yang cepat tanggap, infrastruktur pertanian, serta masyarakat berharap pemerintah perlu menentukan standar harga bahan-bahan pokok. Tugas memperjuangkan aspirasi rakyat adalah yang wajib bagi anggota DPRD dan merupakan amanat perundang-undangan dalam perencanaan pembangunan daerah untuk disampaikan kepada eksekutif. Dewan berharap
kepada pemerintah dan satuan kerja masing-masing dapat menindaklanjuti usulan-usulan tersebut sehingga masyarakat merasakan bahwa program yang diusulkan melalui wakil rakyat benar-benar terwujud. Dan setelah sambutan ini, kami akan menyerahkan secara resmi pokok pikiran anggota DPRD Kabupaten Manggarai kepada pemerintah daerah. Hadirin yang saya hormati, setelah saya menutup sambutan ini, sebelum saya menutup sambutan ini, saya mengajak kita semua untuk lebih proaktif, bermusyawarah, menyampaikan pikiran atas saran yang positif. Semoga apa yang direncanakan dan dikerjakan dapat terlaksana dengan baik dan diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa, demi terwujudnya Kabupaten Manggarai yang maju, adil dan berdaya saing melalui peningkatan perekonomian dan sumber daya manusia berlandaskan kebudayaan dan pemberdayaan masyarakat. Akhirnya, selamat bermusyawarah. Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih memberkati serta merestui kerja keras kita semua. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Baik, sekali lagi terima kasih disampaikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Manggarai. Dan selanjutnya mari kita ikuti bersama penyerahan dokumen pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Manggarai yang akan diserahkan oleh Ketua DPRD Kabupaten Manggarai kepada pemerintah Kabupaten Manggarai, yang dalam hal ini oleh Bupati Manggarai. Boleh kita berikan aplaus yang meriah kepada yang terhormat Bupati Manggarai dan juga Ketua DPRD Kabupaten Manggarai. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Dan selanjutnya mari kita ikuti bersama sambutan dan arahan dari yang terhormat Bupati Manggarai tentang prioritas RKPD Kabupaten Manggarai tahun 2025 sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Waktu dan tempat disilakan. Shalom, salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Manggarai, seluruh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Manggarai, yang mewakili Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, Ketua Pengadilan Agama Ruteng, lalu yang mengikuti kegiatan ini dari Kupang secara daring, Bapak Ketua Kepala Bapelitbang Provinsi NTT atau pejabat yang mewakili, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai, para staf ahli Bupati, para asisten Sekda, para Kepala Perangkat Daerah lingkup pemerintah Kabupaten Manggarai, para pimpinan BUMN, BUMD, instansi vertikal se-Kabupaten Manggarai, para pimpinan lembaga-lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan perguruan tinggi, para camat se-Kabupaten Manggarai, dan para delegasi kecamatan yang mewakili Ketua Tim Penggerak PKK,
Ketua Dharma Wanita Persatuan, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana, Ketua Bayangkari, Ketua Adiaksa Karini, dan Ketua Dharma Yukti Karini. Para pimpinan dan anggota kelompok pemuda, kelompok anak, kelompok remaja, para pemerhati, orang dengan gangguan jiwa, kelompok lansia, Ketua Pertuni Kabupaten Manggarai, Ketua Konsorsium Kaum Disabilitas Kabupaten Manggarai, insan pers, singkatnya Panitia Penyelenggara Musrenbang Kabupaten Manggarai tahun 2025 yang kami hormati. Pada awalnya kami menyampaikan sekali lagi selamat Pesta Paskah untuk kita semua, bagi umat Kristiani dan untuk semua umat Muslim di Kabupaten Manggarai. Kami menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin untuk kita semua yang merayakan Paskah maupun Idul Fitri. Semoga kita diberikan hidayah pada diri masing-masing, anugerah untuk menebar kebaikan, energi positif kepada lingkungan di mana kita berada. Syarat utama untuk sebuah energi positif adalah pikiran dan jiwa yang juga sehat dan positif. Kalau itu sudah punya, maka lingkungan juga pasti akan mendapat energi dan kekuatan positif dari kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, yang kami hormati, kita telah melalui berbagai tingkatan kelembagaan perencanaan, mulai tingkat dusun, dari tingkat desa, sampai dengan pada hari ini untuk penyusunan APBD Kabupaten Manggarai, kita melaksanakan Musrenbang Kabupaten secara langsung di tempat ini. Kita tentu berharap bahwa apapun yang muncul dari bawah, dari dusun, dari desa, dari kecamatan, akan bisa diakomodir, dipadukan dengan apa yang bisa disusun atau terlihat oleh masing-masing perangkat daerah. Dan kehadiran dari berbagai elemen pada hari ini tentu untuk menyempurnakan apa yang menjadi pikiran dan konsep pemerintah. Sehingga dengan demikian APBD yang akan datang akan menjadi APBD yang menggambarkan harapan dari semua pihak di Kabupaten Manggarai. Berkaitan dengan kewenangan, tentu kita semua paham bahwa ada pembatasan-pembatasan, ada keterbatasan-keterbatasan kewenangan. Karena itu maka kami minta forum ini juga pada akhirnya akan melihat dan membagi usulan-usulan itu sehingga akan terlihat jelas mana yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan mana yang harus diusulkan lebih jauh ke tingkat provinsi pada Musrenbang provinsi pada hari Senin yang akan datang dan ke tingkat pemerintah pusat pada Musrenbang nasional pada bulan Mei yang akan datang. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, perkenankan kami pada awal juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh instansi vertikal yang ada di Kabupaten Manggarai yang dengan caranya masing-masing memberikan warna, memberikan nilai, memberikan peningkatan kesejahteraan kepada kami masyarakat Manggarai. Perkenankan hari ini secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai yang tahun ini dengan kerjasama yang baik, dengan komunikasi yang baik dengan pemerintah Kabupaten Manggarai, kita bersama-sama mengusahakan terwujudnya program 12.000 sertifikat PTSL yang dulu kita sebut PRONA untuk 12.000 bidang di Kabupaten Manggarai. Terima kasih banyak Pak Kakan, semoga tahun yang akan datang kita boleh bekerja sama lebih erat lagi. Ada banyak hal yang akan dikerjakan sepanjang tahun ini, tetapi baiklah kalau kami menjelaskan kepada kita semua apa-apa yang sudah kita capai selama 3 tahun terakhir
paparan kami hari ini tidak membatasi capaian kita pada tahun yang lalu saja 2023, tapi saya mencoba untuk memberikan gambaran kepada kita semua tentang apa yang terjadi dalam 3 tahun anggaran terakhir sejak tahun 2021, 2022, dan 2023. Bapak Ibu sekalian, dari sisi laju pertumbuhan ekonomi, kita mengalami pertumbuhan yang minus di tahun 2020, merangkak sedikit-sedikit. Di 2021 menjadi 1, sekian, di tahun 2022 menjadi 2,2, lalu di tahun 2023 menjadi 3,8, 3,79. Kita berharap bahwa peningkatan yang kecil ini, sedikit ini, memang secara persentase tidak terasa, tetapi secara nominal dari sisi kesejahteraan masyarakat tentu akan sangat terasa. Bapak Ibu sekalian, kita memberi patokan kepada seluruh perangkat daerah. Kami menyampaikan dalam beberapa waktu terakhir, kita membangun patokan atau benchmarking diri kita, membandingkan diri kita dengan orang lain atau dengan kabupaten lain di NTT. Benchmarking kita di Manggarai ada 2. Benchmarking pertama itu dengan 2 kabupaten di sekitar Manggarai Barat dan Manggarai Timur. Benchmarking yang kedua nanti adalah bagaimana kita membandingkan Manggarai ini, meletakkan Manggarai dalam konteks Pulau Flores secara keseluruhan. Baru nanti kita masuk kepada bagaimana meletakkan Kabupaten Manggarai di NTT, ya. Kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan Bapak Ibu sekalian, kita masih berada di bawah Manggarai Barat, ya. Tapi tidak apa-apa. Angka-angka ini memberikan kita penguatan bahwa ketika angka-angka bergerak naik setiap tahun, maka kita ada di jalur yang pas. Tapi kalau angka bergerak turun, itu memberi sinyal bahwa kita ada di jalur yang tidak pas, atau kita berada di luar jalur. Ya, tapi ketika kita bergerak naik, ya, maka kita berada di jalur yang pas. Karena itu maka tetaplah berada di jalur itu. Ya, tetaplah berada di jalur itu. Dalam pengertian jalur yang saya maksudkan itu adalah jalur pembangunan. Artinya prioritas-prioritas ditata sedemikian rupa sehingga tidak berbeda jauh juga dengan apa yang kita alokasikan pada tahun-tahun yang lalu. Bapak Ibu perhatikan di Manggarai saja antara 2022 dan 2023, 2,2 dan 3,7. Peningkatannya hanya sekitar 1,5%. Kita bisa membayangkan APBD kita 1,4 triliun. Belanjakan 1,4 triliun hanya untuk meningkat 1,5%. Ya. Itu artinya kalau kita mau meningkat masuk ke sampai 3%, APBD harusnya 2 kali dari itu. Kita harus masuk ke 3 triliun. Dan itu tentu bukan sesuatu yang realistis hari ini. Bukan sesuatu yang realistis. Yang realistis adalah kita berangkat dari 1,5 triliun, dari 1,4 triliun, lalu memburu pertumbuhan seoptimal mungkin. Karena APBD tahun depan diperkirakan masih ada pada kisaran yang sama pada tahun ini, maka kita berharap bahwa paling tidak pertumbuhannya akan lebih dari 3,7%. Bapak Ibu sekalian, meskipun demikian kalau dari data-data yang ada, kita sedikit di atas rata-rata provinsi NTT. Dan saya kira ini tren yang cukup baik. Lalu kita masuk kepada setelah laju pertumbuhan ekonomi, kita masuk kepada kita langsung ke tingkat kemiskinan saja. Ya, ini tingkat kemiskinan kita. Ya. Tingkat kemiskinan kita turun dari 20, turun kecil sekali. 20,3, lalu di 2020, lalu di 2023 ada di 19,6. Ya, sekali lagi mengalami penurunan. Tapi tentu saya secara pribadi tidak puas. Kenapa? Karena ini kalau soal kemiskinan ini bukan soal persentase. Bapak Ibu lihat di angka penduduk miskin di
tabel kedua. Tabel kedua nomor 4 2023, di sini persoalan kita. Penduduk miskin kita masih tinggi, 70.000 orang. Ini kita omong dengan sangat terbuka. Untuk mengatakan Bapak Ibu sekalian, pertama bahwa saya berdiri sini, saya tidak menceritakan kebaikan dan kesuksesan saja. Saya juga menceritakan masalah-masalah kita, kegagalan-kegagalan kita, dan apa yang harus menjadi perhatian kita pada tahun yang akan datang. Ya, 69.000 di 2020, lalu secara kasar di 2023 ada 70.000 orang. Ya, Bapak Ibu sekalian, secara persentase memang turun, tapi secara absolut dia mengalami kenaikan. Kenapa? Karena tingkat kelahiran kita juga tinggi, pertambahan penduduk, arus keluar masuk orang, masyarakat juga tinggi. Ya, tapi bukan soal itu, soalnya ada 70.000 penduduk miskin. Maka tanpa menunggu di bagian akhir, Bapak Ibu sekalian, saya kira pemberantasan kemiskinan harus menjadi prioritas pada tahun 2025 yang akan datang. Ya, ya, temanya memang pembangunan berwawasan lingkungan, tapi kan semua bisa diarahkan, lingkungan yang baik itu diarahkan untuk pemberantasan kemiskinan. Kita harus sepakat bahwa kita sebaiknya sepakat bahwa kemiskinan ini menjadi prioritas penanganan. Kita punya pengalaman, bagaimana ketika semua stakeholder bekerja, angka-angka yang menjadi target kita akan menurun. Pengalaman paling berharga dalam 3 tahun terakhir ini adalah dalam penanganan stunting. Bagaimana semua stakeholder, semua pihak bekerja, pemerintah, masyarakat, tokoh-tokoh agama, TNI, Polri, LSM, universitas, semua pihak bekerja, maka angka-angka mengalami penurunan. 2021 saya ingat kita masih terima dengan 20 atau 21%. 2023 Agustus kita ada pada angka Februari 2024 kita ada pada angka 11,5%. Jadi ada penurunan yang sangat signifikan dan kita menuju kepada di bawah 10%. Menuju ke situ. Itu kenapa? Itu karena semua orang berkomitmen, semua orang bekerja, semua pihak memberikan pikiran dan pendapat serta action di lapangan. Karena itu maka saya kira penanganan kemiskinan di Kabupaten Manggarai pada tahun 2025 baiklah kalau kita berkaca dan belajar dari pengalaman penanganan stunting di kabupaten kita ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang kami kasihi, selain penanganan tingkat kemiskinan, tren angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka cenderung mengalami penurunan. Ya, dari 4,09 menuju ke 2,44. Tapi lagi-lagi ini persentase, angka. Di balik angka tetap kita berhitung tentang manusia. Karena itu maka idealnya adalah kita menuju kepada apa yang disebut sebagai tingkat pengangguran terbuka alamiah. Alamiah itu ada di kisaran 1%. Itu menjadi tujuan kita. Dari sisi angka kecil, tapi dari sisi jumlah ini tetap saja ribuan jumlahnya. Itu artinya apa? Artinya ada ribuan anak-anak kita, adik-adik kita yang masih membutuhkan pekerjaan. Baik anak-anak Manggarai yang terdidik, yang bersekolah, yang sudah bersekolah, maupun yang belum menuntaskan sekolahnya. Dengan demikian, perhatian untuk pembukaan lapangan kerja di sektor formal maupun informal menjadi perhatian tersendiri pada tahun 2025. Yang paling penting adalah kalau sudah punya kerja baik-baik. Kalau sudah punya kerja, ya jangan demo kemana-mana lagi. Terutama yang bekerja di sektor pemerintahan. Ini saya minta betul perhatian dari para pimpinan perangkat daerah. Tegakkan disiplin.
Kalau zaman Bapak Setus, Bapak Frans dulu, disiplin itu harga mati. Ya. Bicara boleh, berpendapat, oh boleh. Tapi demonstrasi, tidak. Tidak ada ruang untuk itu. Ini bukan soal kebebasan berpendapat, tapi ketika Anda masuk dalam satu organisasi, hakmu sebagian dibatasi oleh kewajibanmu dalam organisasi itu. Kita beragama saja ada aturannya. Untuk menyembah Tuhan saja ada aturannya. Di luar aturan itu tidak boleh. Padahal mau sembah Tuhan tadi. Apalagi kita berorganisasi. Apalagi kalau kita berada dalam satu sistem birokrasi yang memang kita harus tunduk pada aturan-aturan itu, tunduk pada kesepakatan-kesepakatan di dalamnya. Karena itu saya menyesalkan kalau ada unsur-unsur dalam pemerintahan Kabupaten Manggarai ini yang memberi angin, menyetujui tindakan-tindakan seperti itu. Pemerintahan model apa ini? Pegawai negeri model apa ini? Saya tidak paham. Kalau mau menjadi bagian di luar pemerintahan, keluar saja. Tidak ada soal. Pemerintahan ini butuh soliditas. Butuh soliditas. Tapi kita tetap ada dalam satu aturan yang sama. Kita tetap dalam semangat menegakkan aturan. Bukan untuk kepentingan politik sesaat, kemudian kita harus berantem di dalam, berkelahi di dalam, membela sana sini meskipun kita tahu apa yang kita bela ada di luar garis. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu tentu tahu apa yang terjadi dalam 2 minggu terakhir. Dan saya tetap dalam posisi melepas 249 nakes. Saya dalam posisi itu. Saya dalam posisi itu. Hari ini akan ada permintaan maaf. Permintaan maaf sebagai manusia tentu, ya. Apalagi kita habis Paskah dan Idul Fitri, ya. Maaf-maafan kan boleh. Tapi penegakan disiplin jangan diletakkan pada basis pribadi, personal. Jangan diletakkan di situ. Diletakkan dalam proses penegakan disiplin sesuai dengan aturan-aturan. Karena itu saya ingatkan sekali lagi unsur-unsur yang masih mau menjadi bagian dari pemerintah Kabupaten Manggarai berhenti bermanuver. Saya ingatkan sekali lagi berhenti bermanuver. Dalam posisi apapun Anda. Apapun posisimu, berhenti bermanuver, mari kita dalam satu jalur yang sama untuk menegakkan aturan, ya. Sehingga kemudian kita akan tampil sebagai birokrasi yang solid. Birokrasi yang solid tidak berarti bahwa tidak ada perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat itu tentu selalu ada, dan itu anugerah. Tapi bagaimana mengelola itu, bagaimana mengetahui kapan harus bicara dan di mana harus bicara, tentu itu menjadi bagian yang sangat penting, dan di situ letaknya kedewasaan. Sekali lagi, disitulah letaknya kedewasaan berpolitik, kedewasaan dalam bernegara, kedewasaan dalam mengelola pemerintahan. Kedewasaan hari ini tidak diukur dari umur. Tidak. Tapi bagaimana mengelola perbedaan, mengelola pemerintahan dengan bijak, dengan baik, mengakomodir semua, menerima semua, memberi juga hukuman atas pelanggaran-pelanggaran. Itu juga bagian dari kedewasaan. Kedewasaan tidak diukur dari akomodatif. Iya semua. Oh tidak begitu. Bukan itu namanya dewasa. Dewasa mengatakan yang benar ada di sini, yang salah ada di sini, lalu kita bicarakan. Yang benar diberikan penghargaan, yang salah diingatkan. Sekali lagi, yang salah diingatkan. Tidak harus dihukum, diingatkan. Tapi kalau diingatkan berkali-kali tidak juga, tentu ada sanksi. Bapak Ibu sekalian, tantangan kita pada hari ini adalah juga pada pengelolaan pemerintahan, terutama peningkatan disiplin pegawai negeri sipil. Dan orang-orang yang sejatinya juga menjadi bagian dari birokrasi pemerintahan ini. Di berbagai sektor, Bapak Ibu sekalian, kita melihat adanya percepatan, ya.
di sektor pendidikan dalam beberapa tahun ini kita banyak membangun ruang kelas baru, sekolah, gedung-gedung baru. Juga kita melakukan rehabilitasi, rehab berat maupun sedang atas ruang-ruang kelas yang ada. Sebagai gambaran, untuk mempercepat capaian tujuan-tujuan pembangunan di sektor pendidikan, dalam 10-15 tahun terakhir dibangun atau dikeluarkan SK-SK mengenai sekolah-sekolah satu atap. Ya. Menjadi tugas pemerintahan pada saat ini adalah ketika sekolah-sekolah satu atap SD dan SMP itu SK-nya sudah ada, maka menjadi tugas kami, tugas kita semua adalah membangun gedung-gedung baru untuk sekolah-sekolah itu. Karena faktanya anak-anak sudah bersekolah di situ, tapi mereka membutuhkan gedung. Itulah bagian dari apa yang kita sebut sebagai keberlanjutan pembangunan. Bahwa apa yang sudah dibangun oleh para pendahulu-pendahulu kita, untuk hal-hal yang baik kita lanjutkan, kita tingkatkan sudah. Ya, jadi pada SD maupun SMP hal itu terjadi. Kita bersyukur bahwa dengan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang baru, tahun nomor 1 tahun 2022, ada ruang untuk pendidikan, kesehatan itu ruang dalam hal alokasi anggaran, dana alokasi umum. Kalau dulu dana untuk pembangunan itu lebih banyak dari dana alokasi khusus. Dengan undang-undang yang baru ada dana alokasi umum yang disebut sebagai dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya, yang kita istilahkan specific grant. Ya, dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya terutama untuk 3 sektor, untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk PUPR. Ya, sehingga tambahan di luar untuk pendidikan, kesehatan dan PUPR selain DAK ada juga dana alokasi umum dari sektor dari specific grant, DAU yang sudah ditentukan penggunanya. Maka dengan peluru yang cukup banyak inilah kita berusaha untuk mempercepat semua perbaikan-perbaikan di tahun 2021 sampai dengan 2023. Namun tantangannya Bapak Ibu sekalian adalah bahwa gedung-gedung sekolah kita, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta, ya ini kita harus akui, ada banyak dalam kondisi yang sulit. Terutama sekolah-sekolah swasta, sekolah-sekolah dasar Katolik. Ini kita akui saja, ya. Karena itu maka komunikasi kita dengan Yayasan Sukma ini kita sudah lakukan dan kita berusaha supaya di tahun yang akan datang di 2025 sebagian dari DAU yang ditentukan penggunaan itu akan diarahkan untuk sekolah-sekolah Katolik yang tersebar di seluruh Manggarai. Ya. Lalu yang berikut adalah masih di sektor pendidikan. Di sektor pendidikan Bapak Ibu sekalian adalah perhatian kita kepada PAUD, pendidikan anak usia dini. Dalam hal pendidikan anak usia dini kita memutuskan untuk mulai dari tenaga pengajar. Kita tidak bicara soal honor, kita tidak bicara soal tambahan penghasilan untuk tenaga pengajar PAUD. Yang kita bicara adalah memberi beasiswa pada tahun 2024 ini kepada 200 orang pengajar PAUD untuk kuliah di universitas terbuka pada jenjang S1. Kita mulai dengan 200 orang dulu tahun ini. Ya. Kenapa demikian Bapak-Bapak sekalian? Kenapa demikian? Karena ada banyak tenaga pengajar PAUD kita yang modalnya nekat, modal semangat. Modalnya hanya karena dia punya perhatian dengan lingkungan sekitar. Dan itu dia kumpulkan anak-anak sekitar mulai hanya dengan modal lihat YouTube. Lihat YouTube dia kumpulkan ijazahnya SMA. Karena itu maka kita memberi keputusan masih dengan menggunakan DAU specific grant dari Dinas Pendidikan tadi. Kita memberi beasiswa dan kita menjamin bahwa 200 orang ini akan dibiayai sampai dengan selesai pada jenjang S1. Berharap bahwa mereka semua inilah yang akan mengurus anak-anak kita PAUD dan TK. Tapi kepada teman-teman ini
beberapa waktu lalu kami ketemu semua, saya sampaikan satu hal, bahwa yang penting sekolah dan kerja dulu. Jangan dulu bicara mau jadi ASN, itu adalah kita biayai dulu sekolahnya. Ya. Lalu berikutnya Bapak Ibu sekalian adalah ada di sektor kesehatan. Di sektor kesehatan yang pertama sekali adalah penanganan stunting. Karena itu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak TNI Polri, dari Kejaksaan, dari lembaga-lembaga instansi vertikal, Bapak-Bapak Camat, Bapak-Bapak Kepala Desa, Ibu-Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Desa, semua pihak di sektor pendidikan yang memungkinkan kita ada di level 11,5% stunting pada Februari 2024. Target nasional itu baru di 2024 ini 14% target nasional. Kita sudah maju lebih cepat di Februari di angka 11,5%. Ya, memang kalau ngomong stunting di Manggarai ini tidak mudah, sangat tidak mudah. Karena apa? Karena pola asuh kita, terutama karena pola asuh. Pendapatan bisa diatangani, bisa dengan macam-macam cara, tetapi toh kemudian masalahnya ada dalam pola asuh di dalam rumah. Dan itu tentu membutuhkan banyak hal untuk kita atasi. Selain itu yang baru dalam penanganan kesehatan di Kabupaten Manggarai adalah perhatian kita terhadap penanganan orang-orang dengan gangguan jiwa. Ya. Kita mulai 2 tahun lalu dengan kerjasama yang baik dengan salah satu panti yang ada di Ruteng. Terutama untuk masyarakat Manggarai yang masih di Pasung. Kita punya program lepas Pasung. Ya. Karena memang ini yang paling urgent. Dan kita menangani sedikit demi sedikit. Belum seluruh tertangani. Tapi kita sudah bisa belajar dari apa yang kita lakukan. Dan kita berharap bahwa penanganan ODGJ ini akan tetap berjalan pada tahun 2025 yang akan datang. Ya. Demikian juga dengan bantuan iuran bagi masyarakat miskin. Tahun ini kita masih ada pada level 23.000 orang yang kita bisa bantu iurannya untuk masyarakat miskin, tapi dengan berbagai perkembangan kelihatan akan masuk ke dalam ke 25 orang di akhir tahun. Kita berharap bahwa di perubahan anggaran yang akan datang kita akan bisa alokasikan lebih lagi untuk iuran BPJS bagi masyarakat miskin. Lalu di sektor pekerjaan umum, penataan ruang, Bapak Ibu sekalian, adalah adanya banyak perbaikan-perbaikan jalan dengan angka-angka yang menurut saya memang tidak fantastis. Tapi itulah yang terbaik yang kita bisa lakukan pada masa-masa ini. Sebagian besar dari pinjaman daerah kita dari Bank NTT pada tahun yang lalu, itu kita arahkan untuk pembangunan di bidang infrastruktur. Kita memutuskan bahwa pengerjaan LAPEN terbatas, kita arahkan lebih banyak untuk hot mix, untuk HRS. Ya, memang jadinya lebih kecil, lebih pendek panjang jalannya yang bisa diintervensi, tetapi saya kira untuk beberapa tempat yang kita intervensi itu menjadi solusi yang efektif dan jangka panjang, lebih bertahan lama bagi ketersediaan infrastruktur. Demikian juga untuk penyediaan air minum dan sistem irigasi kita. Di sektor pertanian, Bapak Ibu sekalian, jaringan irigasi usaha tani kita memang banyak bermasalah. Tapi dalam 3 tahun ini kita membangun ada 80 unit jaringan irigasi usaha tani. Ada perbaikan-perbaikan di sana sini sehingga sebagian bisa berfungsi dengan lebih efektif. Itulah bagian pertama Bapak Ibu dari apa yang kami paparkan pada hari ini. Bagian pertama tadi berkaitan dengan apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita capai. Tentu ada banyak hal yang terlihat, yang terasa dalam kehidupan harian kita. Ada banyak kemajuan, tapi juga tidak dipungkiri ada juga banyak masalah. Ada banyak sekali masalah yang belum kita selesaikan atau yang memang tidak terselesaikan. Itu juga harus diakui. Karena itu maka menjadi bagian dari apa yang akan kita paparkan dalam bagian kedua ini adalah apa-apa yang menjadi prioritas, hendaknya menjadi prioritas pada tahun mendatang. Bapak Ibu sekalian, yang paling pasti pada hari ini
yang kelihatan dan berpengaruh pada semua sektor itu adalah perubahan iklim. Dan kita harus mengatakan bahwa saya harus mengatakan bahwa pemerintah masih kesulitan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dalam mengantisipasi perubahan iklim. Karena itu salah satu caranya adalah membuka diri bekerja sama dengan pihak-pihak luar, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, universitas, untuk sejak dini kita merumuskan bersama apa yang harus kita lakukan untuk perubahan iklim ini. Ya. Dulu istilahnya hanya gagal panen, tapi hari ini ada istilah lagi, gagal tanam. Ya. Ketika baru ditanam hujan sedikit, kemudian kemarau, berhenti lagi. Jadi kalau tanam saja sudah gagal, apalagi dipanennya. Ya. Dan kita mengalami itu berkali-kali setidaknya dalam 2 tahun ini, 2023 dan 2024. 2023 dan 2024. Teman-teman di Bapperida dan Dinas Pertanian saya kira buka diri betul pada tahun ini. Belum terlambat semuanya, belum terlambat. Buka diri betul, kerjasama dengan pihak lain, pihak-pihak luar. Ya. Untuk kemudian kita di tahun yang akan datang tidak mengalami ini lagi. Minimal kita meminimalisir. Ya. Perubahan iklim ini juga berdampak pada ketersediaan air bersih kita. Ya. Ini menjadi catatan bagi pemerintah Kabupaten Manggarai, menjadi catatan bagi PDAM Tirta Komodo. Ini menjadi catatan. Kenapa? Karena kita memang bisa bersembunyi atau memberi alasan bahwa debit air kita memang menurun. Tetapi tentu kita tidak bisa berpuas atau berhenti pada hal itu saja. Kita juga harus mencari jalan keluar atas itu. Karena itu sumber-sumber air bersih, air baku yang baru pada tahun ini harus segera ditemukan sehingga bisa dianggarkan pada tahun yang akan datang. Kita berharap bahwa di tahun yang akan datang tidak akan terjadi atau sedikit terjadi keluhan-keluhan kita berkaitan dengan air bersih ini. PDAM saya tahu di tahun ini merencanakan beberapa hal dan saya kira membangun reservoir yang lebih besar di Baipong, di Waso, itu reservoir yang lebih besar lagi. Kemudian di ujung bandara rencananya untuk Karot, Tadong dan sekitarnya itu akan dibangun satu lagi yang besar untuk menarik air dari Bedecer. Jadi naik ke atas sehingga harapannya Pongara dan sekitarnya itu akan bisa tertangani dengan lebih baik. Bapak Ibu sekalian, dalam hal perubahan iklim ini juga yang perlu diperhatikan adalah berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan fisik proyek kita. Karena itu saya minta betul perhatian untuk mempercepat mulainya pelaksanaan proyek-proyek fisik sehingga karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam 4 bulan, 5 bulan mendatang berkaitan dengan iklim kita, berkaitan dengan curah hujan. Paling akhir Bapak Ibu sekalian adalah arahan kami tentang apa yang akan kita lakukan pada tahun yang akan datang. Di sisi pariwisata kita sudah sepakat dalam RPJMD bahwa kita menuju kepada pariwisata budaya dan religi. Dalam beberapa tahun ini kita bekerja sama dengan pihak Keuskupan Ruteng untuk juga turut serta dalam Festival Golocuru. Juga ada beberapa perayaan lain. Yang tertinggal adalah dalam hal wisata budaya. Karena itu maka arahan kami di tahun depan adalah kita merencanakan dari keuangan yang terbatas yang ada ini untuk dibangun oleh pemerintah rumah-rumah gendang yang sekiranya penting menjadi target prioritas bagi pariwisata budaya. Ya, target kita adalah tahun depan dibangun 100 rumah gendang. 100 memang. Jadi kita jangan main yang sedikit-sedikit 100. Karena hitungan kami begini Pak. Kami gambarkan. Selama ini kita di Manggarai bilang
ada ratusan rumah gendang. Berapa ratus? Tidak tahu. Tapi dari data yang ada, Bapak-Bapak sekalian, dari data-data yang ada, 478 gendang di Manggarai ini, 478. Sekitar 200-an sedikit lebih itu yang gendangnya sudah ada, rumahnya sudah ada. Berarti hanya ada sekitar katakan 300 yang belum. Tapi kita tahu juga bahwa dalam kondisi yang serba sulit sekarang ini, masyarakat untuk hidup saja sulit, tapi di sisi lain juga ada tekanan, ada keinginan untuk membangun rumah-rumah gendang. Karena itu pemerintah berpikir bahwa lebih baik kita langsung membantu saja, membantu dengan jumlah yang cukup sehingga bisa terbangun pada tahun yang akan datang. Selain itu, Bapak Ibu sekalian, dalam perencanaan yang menjadi arahan pemerintah, arahan Bupati Manggarai pada saat ini adalah berkaitan dengan wisata religi. Wisata religi ini juga berkaitan sebenarnya dengan kehidupan beragama. Karena itu kita merencanakan di tahun yang akan datang, kita merencanakan adanya bantuan operasional rumah ibadah setiap bulan untuk tempat-tempat ibadah di seluruh Manggarai dari berbagai agama. Jadi kalau dari Katolik misalnya untuk paroki dan untuk stasi, kemudian untuk umat Muslim itu untuk di masjid, baik masjid besar maupun masjid kecil, termasuk musola, termasuk pura, dan juga berbagai gereja-gereja dari berbagai denominasi Kristen. Ya, cara pikirnya sebenarnya sederhana, Bapak. Ya, kalau kita perhatikan di Katolik saja kita perhatikan. Ya, kita jangan bicara paroki dalam kota, kita bicara paroki di kampung. Ya, satu kali misa, satu kali hari Minggu itu kolektanya 200.000, 300.000. Jumlah itu untuk beli hostia dan anggur tidak cukup. Jangan dulu bicara untuk perbaikan atap gereja yang bocor, terlalu jauh itu. Terlalu jauh. Lalu untuk itu kita paksa, kita mau supaya pengurus gereja, kita punya pastor, kita punya pendeta, kita punya bapak-bapak ustadz, jalan keliling minta sumbangan kiri kanan. Karena itu untuk meminimalisir itu kita mencoba untuk menyediakan bantuan operasional rumah ibadah di tahun yang akan datang. Nanti tinggal diatur akan seperti apa teknisnya untuk penggunanya, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Dengan demikian kita berharap bahwa tempat-tempat ibadah di seluruh Manggarai pada saatnya akan terpelihara dengan baik, dan dengan itu maka wisata religi kita akan menjadi daya tarik, salah satu daya tarik. Minimal daya tarik untuk sesama kita orang Manggarai saja dulu, minimal. Kita tidak muluk-muluk dulu untuk menarik wisatawan dari luar, tetapi untuk lokal kita minimal menjadi daya tarik. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, keberlangsungan infrastruktur yang berkualitas hendaknya menjadi perhatian pada tahun 2025 yang akan datang. Sehingga di luar DAK, di luar DAU dengan spesifik grant, kita masih akan mengalokasikan anggaran sedikit untuk infrastruktur yang berkualitas. Paling akhir, Bapak Ibu semua, kami laporkan kepada kita semua yang menjadi perwakilan dari seluruh masyarakat Manggarai pada hari ini bahwa utang pemerintah Kabupaten Manggarai sebesar 110 miliar akan lunas dibayar pada Desember yang akan datang. Sehingga kita pastikan bahwa siapapun bupati yang terpilih pada tahun 2025, dia akan menerima APBD yang bersih, tanpa utang. Dia akan mulai dengan utang, dengan APBD yang bersih, yang real, sehingga mudah-mudahan pembangunan akan bisa berjalan dengan lebih baik. Tapi kami pastikan pada hari ini, Desember 2024, kita akan selesaikan semua kegiatan. Karena kegiatan pembangunan yang dibiayai utang sekaligus dengan pembayaran pokok dan bunga utang yang sudah kita terima dan sudah kita manfaatkan. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf untuk hal-hal yang tidak berkenan dalam kegiatan kita hari ini. Sekaligus juga kami mohon maaf untuk hal-hal yang belum kita bisa lakukan di 3 tahun terakhir, atau mungkin sampai dengan tahun ini belum bisa kita lakukan.
Tapi kita berharap bahwa kita semua memiliki keterbukaan hati dan pikiran sehingga pada tahun-tahun mendatang kita bisa mewujudkan semua hal yang menjadi rencana. Oh ya, saya lupa terima kasih banyak kepada Bapak Ketua DPRD dan seluruh jajaran DPRD Kabupaten Manggarai yang dalam 3 tahun ini saya rasakan betul ya dinamika ada dan itu wajar saja. Ya, tapi dalam berbagai pembahasan kegiatan kita merasakan adanya dukungan-dukungan, pikiran-pikiran yang luar biasa sehingga berbagai dinamika itu kita bisa bawa kemudian kita kerucutkan dalam program-program perencanaan pembangunan dan anggaran. Hari ini saya senang karena Pak Ketua DPRD pakai baju hitam corak merah, saya pakai baju biru. Ya, kira mudah-mudahan ini jadi pertanda yang baik. Ya, ya. Apalagi kalau di belakang ada hijau kuning semua. Ya, saya kira itu. Bapak Ibu sekalian, dengan mohon izin dari kita semua, dengan mohon berkat dan restu dari Tuhan Yang Maha Kuasa, kami membuka kegiatan Musrenbang Kabupaten Manggarai tahun 2025 secara resmi. Baik, sekali lagi terima kasih kepada yang terhormat Bupati Manggarai atas sambutannya. Dan baiklah Bapak Ibu sekalian, dengan demikian maka acara pembukaan Musrenbang Cup RKPD dan Rembuk Stunting tingkat Kabupaten Manggarai tahun 2024 telah selesai.